Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu analisa kebutuhan. Ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dapa, yang kedua ada Anissa Maratia, yang ketiga ada Rifa Sadira, yang keempat ada Teguh Faiz Al-Farisi, yang keempat itu saya Afriyadi Fikri Alka. Selanjutnya ada latar belakang perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah mengubah cara belajar dan berinteraksi masyarakat, terutama pada generasi muda. Dunia pendidikan kini mulai beradaptasi dengan pengguna media digital sebagai sarana pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Salah satu bentuk media pembelajaran yang populer adalah aplikasi edukatif berbasis permainan atau edugame, karena mampu menggabungkan unsur hiburan dan pendidikan sekaligus. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, mulai dari pakaian adat, rumah tradisional, alat musik daerah, hingga tarian dan kesenian khas dari setiap provinsi. Namun, perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi menyebabkan pengetahuan anak-anak terhadap budaya lokal semakin berkurang. Banyak anak lebih mengenal karakter atau budaya dari luar negeri dibandingkan budaya dari daerahnya sendiri. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada table of content. Yang pertama pendahuluan, latar belakang. Yang kedua metodologi, secondary research, wawancara dan pengamatan. Yang ketiga temuan secondary research, research dan masalah yang diidentifikasi. Yang keempat model confess, PVC dan EBMC. Next. Oke, metodologi, secondary research, wawancara, pengamatan. Next. Oke, sebelumnya balik lagi. Secondary research, judul pendidikan berbasis budaya, integrasi kearifan lokal di alam pembelajaran kelas 5 sekolah dasar negeri 2 Kalibeber. Judul kepelatihan mewarnai ilustrasi wayang sebagai upaya untuk mengenalkan kearifan lokal kepada anak sekolah dasar. Judul lagi, upaya meningkatkan kreativitas anak melalui kegiatan mewarnai berbasis kearifan lokal Papua. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada wawancara dan pengamatan. Adapun beberapa orang yang kami wawancarai, diantaranya yang pertama ada Ibu Dila yang berusia 24 tahun dan merupakan guru seni budaya. Yang kedua ada Farhan yang berusia 10 tahun dan merupakan siswa SD Min 2 Tungkup. Yang ketiga ada Siti Maimunah sebagai wali murid dan bekerja sebagai PNS. Yang keempat ada Rodri Saleh sebagai siswa SD yang akan menggunakan aplikasi kami. Yang kelima ada Nisa sebagai siswa SD yang akan menggunakan aplikasi kami. Yang keenam ada Bu Ulfa sebagai guru seni budaya yang berumur 32. Yang ketujuh ada Akila sebagai murid Miss Lam Gugup yang berumur 12. Next. Nah, selanjutnya ada temuan secondary research. Jurnal pertama yang kami pada jurnal pertama dibahas bahwa pembelajaran berbasis budaya lokal di sekolah dasar masih belum didukung oleh media yang terstruktur dan sistematis. Guru memang telah berinisiatif memasukkan unsur budaya lokal melalui gambar, cerita rakyat, dan tugas proyek. Namun belum ada panduan atau RPP khusus yang mengatur integrasi budaya dalam proses belajar. Nah, pada jurnal kedua disampaikan bahwa mewarnai ilustrasi wayang di sekolah dasar bisa menjaga metode efektif untuk memperkenalkan kearifan lokal kepada anak sejak dini. Penelitian ini dilakukan sebagai kegiatan pengabdian masyarakat di Madrasah Al-Miftah dan Pasar Bali dengan cara anak-anak langsung mewarnai tokoh wayang yang digambar di atas kertas karton. Next. Jurnal ketiga. Berdasarkan jurnal ketiga, kegiatan mewarnai yang didasarkan pada kearifan lokal Papua terbukti dapat meningkatkan kreativitas anak-anak usia 5-6 tahun di TK melatih sanggar kegiatan belajar Maroke. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas PTK dalam 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, dari ketiga jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas permasalahan yang dihadapi adalah kurang tersedianya media pembelajaran budaya yang interaktif, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik anak sekolah dasar. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pengembangan aplikasi Pelangi Budaya sebagai platform mewarnai budaya Indonesia berbasis Android dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan minat, kreativitas, dan pemahaman anak-anak terhadap kekayaan budaya Nusantara. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini terdapat value proposition canvas yang khusus untuk kelompok anak-anak. Nah, di value proposition canvas ini terbagi dari 2 bagian. Di bagian yang kanan itu terdapat beberapa subjudul. Yang pertama adalah customer tips. Customer tips itu adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pengguna. Yang pertama, belajar budaya daerah sambil bermain dan bereksperimen dengan warna. Lalu mencoba melihat gambar budaya yang lucu dan menarik, dan memahami simbol atau elemen budaya lokal melalui aktivitas kreatif. Nah, subjudul yang
adalah gains. Gains ini berupa anak merasa senang belajar budaya dengan cara yang penuh makna, lalu ada anak bangga mempelajari budaya daerahnya melalui aktivitas mewarnai, dan anak semakin mengenal dan mencintai budaya Indonesia setiap minggu. Subjudul yang terakhir adalah pains, yang mana pains itu adalah kendala yang dialami oleh anak-anak ketika mempelajari budaya Indonesia. Yang pertama itu adalah kegiatan belajar budaya saat terasa membosankan karena hanya dilakukan melalui buku atau hafalan. Lalu minim kesempatan bermain yang melibatkan unsur budaya, sehingga anak kurang tertarik. Nah, ini adalah hasil mewarnai manual kurang rapi, sehingga membuat anak kurang percaya diri. Nah, lalu di bagian kiri ini ada beberapa subjudul. Yang pertama itu adalah Gain Creators, yang mana ini itu berupa cara aplikasi untuk menciptakan manfaat positif bagi pengguna anak-anak, yang mana itu membuat anak belajar budaya sambil bermain dan berkreasi dengan gambar dan warna, lalu mendorong anak mengenal simbol dan elemen budaya setiap ini, dan membantu anak menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal melalui gambar dan cerita. Nah, subjudul berikutnya adalah Pain Relievers, yang mana itu aplikasi dirancang untuk mengatasi berbagai kendala di atas melalui beberapa solusi. Yang pertama adalah mengubah pembelajaran budaya menjadi lebih interaktif, lalu menyediakan budaya mewarnai digital, dan menyediakan fitur penyimpanan dan berbagi hasil karya. Nah, yang terakhir adalah produk dan layanan, yaitu produk utama yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Yang pertama ada aplikasi digital bersama budaya Indonesia, lalu koleksi gambar budaya interaktif, dan fitur penyimpanan dan berbagi hasil warna untuk orang tua atau guru. Nah, di slide selanjutnya ini adalah Value Proposition Canvas untuk kelompok orang tua. Nah, di sini juga sama ada beberapa subjudul di bagian kanannya. Yang pertama itu adalah Customer Jobs, yaitu aktivitas utama yang dilakukan oleh orang tua. Yang pertama itu adalah mendukung anak mengenal budaya daerah, lalu melihat perkembangan kreativitas dan kemampuan motorik anak, dan memastikan anak menggunakan gadget secara sehat dan bermanfaat. Lalu ada pain-nya atau masalah yang dihadapi oleh orang tua, yaitu tidak tahu cara mengenalkan budaya di rumah kepada anak, kurang memiliki waktu untuk mendampingi anak belajar, dan anak lebih tertarik dengan hiburan digital modern daripada aktivitas budaya tradisional. Subjudul terakhir adalah gains, yaitu manfaat positif bagi orang tua dalam mendukung pembelajaran budaya anak. Yang pertama ada orang tua yang memiliki panduan belajar budaya yang mudah digunakan di rumah, lalu ikut mendampingi anak belajar budaya secara menyenangkan dan merasa senang dan bangga karena anak memahami serta mencintai budaya lokal. Selanjutnya di bagian kiri ada beberapa subjudul juga. Yang pertama adalah Gain Creators, yang mana terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah mendorong keterlibatan keluarga dalam pelestarian budaya lokal, lalu meningkatkan interaksi positif antara orang tua dan anak, lalu membuat orang tua merasa bangga dan dapat membantu anak mengenal budaya daerahnya. Subjudul berikutnya itu berkaitan dengan Pain Relievers, yaitu solusi yang ditawarkan dari masalah-masalah yang telah dihadapi. Yang pertama adalah mengubah waktu layar anak menjadi kegiatan positif dan edukatif, lalu membantu orang tua menjelaskan budaya tanpa harus menyiapkan materi sendiri, dan menyediakan konten budaya secara langsung, sehingga orang tua tidak perlu mencari gambar atau materi tambahan. Nah, yang subjudul terakhir itu adalah Product and Service, juga yaitu fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi. Yang pertama adalah metode belajar bersama agar orang tua dapat ikut mendampingi anak mewarnai, lalu fitur panduan singkat untuk menjelaskan makna budaya di setiap gambar, dan akses mudah digunakan di rumah baik secara daring maupun online. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bagian PVC untuk user ketiga, yaitu user guru. Untuk bagian PVC sebelah kanannya terdiri dari customer job. Yang pertama ada menanamkan nilai moral dan karakter budaya, mengajarkan budaya Indonesia secara menarik, menghubungkan materi budaya dengan aktivitas yang bisa dilakukan anak, kemudian memenuhi target kurikulum budaya, hingga memberi aktivitas budaya yang fun, bukan kaku seperti buku teks. Kemudian ada gain, yaitu murid merasa bangga melihat hasil karya mereka, pengajaran jadi terasa lebih hidup dan visual, siswa lebih antusias mengenal budaya lokal, dan anak lebih fokus sehingga kelas menjadi lebih tenang. Selanjutnya ada pain, yang terdiri atas anak berbeda tingkat kemampuan, ada yang cepat, ada yang lambat, kemudian materi budaya sulit disampaikan dengan cara yang interaktif, koneksi anak ke budaya terasa lemah,
Murid cepat bosan kalau belajar budaya hanya lewat ceramah atau buku teks. Untuk divisi yang sebelah kanannya itu terdiri atas gen kreator. Yang pertama ada guru dapat mengajar budaya dengan cara yang kreatif dan modern. Siswa dapat memahami budaya sambil berkreasi secara visual hingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan interaktif melalui kegiatan mewarnai digital. Selanjutnya untuk product and service terdiri atas aplikasi mewarnai digital bertema budaya yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran di kelas. Kemudian mode kelas untuk menampilkan hasil karya siswa secara bersama hingga laporan hasil belajar siswa melalui aktivitas dan kreativitas dalam mewarnai. Yang terakhir itu ada Family First, terdiri dari mengurangi kesulitan guru mencari media pembelajaran budaya yang menarik, kemudian membantu menjelaskan budaya melalui visual interaktif, bukan hanya ceramah ataupun teks. Yang terakhir itu ada menyediakan materi ajar budaya yang praktis dan siap pakai. Selanjutnya untuk business model canvas atau BMC. Yang pertama itu ada customer segment. Itu adalah segmen pengguna utama dari aplikasi. Yang pertama itu ada anak SD usia 8 sampai 10 tahun. Anak yang suka kegiatan kreatif seperti menggambar, mewarnai, hingga bermain visual. Kemudian anak yang sedang belajar budaya Indonesia di sekolah. Anak yang sering menggunakan gawai untuk belajar dan hiburan. Kemudian anak yang ingin mendapat pengakuan atau penghargaan melalui hasil karyanya. Yang terakhir itu ada anak yang belajar lebih cepat melalui gambar, aktivitas, dan permainan. Kemudian ada customer relationship. Itu adalah hubungan yang diterima pengguna melalui aplikasi. Yang pertama itu ada interaktif dan ramah anak, karakter lucu, suara, dan video. Yang kedua ada tantangan harian atau level mewarnai. Yang ketiga penghargaan virtual seperti bintang, sertifikat digital. Kemudian update rutin dengan gambar budaya baru. Selanjutnya ada channel di mana bisa diaksesnya. Yang pertama itu ada Google Play atau App Store. Kemudian website sekolah, media sosial edukasi seperti YouTube dan Instagram, hingga promosi lewat guru dan kegiatan sekolah. Untuk value propositionnya terdiri dari belajar budaya sambil bermain, mewarnai digital, aktivitas kreatif yang seru, penuh warna dan visual, gambar budaya yang mudah dipahami dan ramah anak bisa mengeksplorasi kreativitas dan motorik halus, dan anak merasa bangga menunjukkan hasil karyanya hingga belajar budaya terasa menyenangkan, bukan membosankan. Lalu ada key activities yang terdiri dari mendesain gambar budaya yang menarik untuk anak, kemudian mengupdate konten budaya setiap bulan. Untuk key partnersnya itu terdiri dari sekolah dasar dan guru seni budaya, kemudian ada dinas pendidikan dan lembaga kebudayaan, ada ilustrator dan desain lokal, pengembang aplikasi edukasi, hingga orang tua sebagai pendamping belajar. Untuk key resource-nya itu terdiri dari tim pengembang aplikasi dan edukasi anak, konten budaya yang terdiri dari gambar, deskripsi, dan narasi, kemudian data hasil wawancara dengan user, hingga platform digital. Untuk cost structure ini ada biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, pembuatan konten gambar dan narasi budaya, promosi dan kegiatan edukasi, gaji tim kreatif dan teknis, dan lainnya. Untuk Lightning Strip itu ada versi gratis dengan fitur dasar, kemudian versi premium dengan fitur unlock gambar eksklusif atau fitur tambahan, kemudian kerjasama dengan sekolah atau sponsor pendidikan. Kemudian kesimpulannya, budaya pelangi adalah media belajar yang mengajak anak-anak untuk mengenal keindahan budaya Indonesia melalui kegiatan mewarnai yang kreatif dan menyenangkan. Kemudian lewat gambar-gambar bertema budaya seperti pakaian adat, rumah tradisional, tarian daerah, hingga simbol-simbol khas Nusantara, anak-anak dapat belajar sambil berkreasi dengan warna. Kegiatan mewarnai itu tidak hanya melatih motorik halus dan imajinasi, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Dengan pendekatan belajar budaya lewat warna, anak-anak diajak untuk memahami makna di balik setiap bentuk dan motif budaya yang mereka warnai. Kemudian budaya pelangi juga menjadi pendamping bagi guru dan orang tua dalam mengenalkan nilai-nilai budaya dengan cara yang santai, visual, dan interaktif. Kemudian melalui platform ini, pembelajaran budaya menjadi lebih hidup dan relevan dengan dunia anak masa kini. Secara keseluruhan, budaya pelangi membantu menanamkan kecintaan terhadap budaya bangsa sejak dini melalui kegiatan yang sederhana, seru, dan penuh warna.